Hai, selamat malam. Bentar ya. Hai, selamat malam Jadi minggu. nah, Oh, malam minggu. bener ya? Aku Ini malam minggu kan? iya bener malam minggu. Ntar dulu ya. Aku lagi di luar. Kalau agak berisik-berisik, maaf ya. Aku juga lagi dalam proses penyembuhan batuk dan pilek. Suara Aduh, suaranya seksi, seksi gitu ya. aduh, nggak enak beneran, sumpah. Apa kabar, Kak? Halo, baik, Bubi. Cepet sehat ya. Iya, kakak juga sehat. Lagi makan-makan kah? Lagi main. Hari ini lagi keluar. Lagi main sama yang nulisnya The Fair. Eh, asik. Antara penulis dan editor. Enggak, aku bukan editornya. Aku bukan Oh, editornya. Aku bukan salah. editor, editornya Aziz. Berarti antara penulis dan manajer. Gue PR ya, PR pribadi ya. Kalau ada apa-apa bisa hubungi. Nah, jadi kalau mengundang ke Travel Rebel bisa langsung hubungin PR-nya sendiri nih. Iya, Dengan betul. Bisa di siapa nih? Bisa DM. kenalan dulu kali. Halo Bisa kenalan dulu. teman-temannya Bubi. Aku Sofia. eh, ya aku kenal sekarang lagi handle di Aksara juga. Kalau mau ngundang ke Rebel bisa lewat aku atau kalau mau DM atau mau kasih-kasih bocoran, Kak ini ada naskah bagus, bisa lo diambil sama Aksara kayak gitu itu boleh juga. Aku lagi domisilinya nih, mau tahu domisilinya di Boleh. aku lagi di Jakarta domisilinya. Oke. Berarti sebelumnya bukan di Jakarta nih loh. Enggak, aku anak asli Jakarta, jadi emang domisilinya di Jakarta. Ih, eh, aduh bulan apa ya Bubi ya rencana mau ke Jakarta tapi nggak tahu nih jadi apa enggak nih. Bisa Boleh, ntar. boleh di-info kalau mau meet up kayak gitu. Nanti kalau jadwalnya pas, bisa direncanakan ketemu. Hai. Oke, guys. Jadi malam minggu ini Bubi bareng sama Aksara Makna Imaji. Jadi Aksara Makna Imaji ini penerbit yang masih baru, baru banget, dan salah satu karyanya itu kemarin yang barusan selesai PO, The Affair, punyanya Kak Revel Rebel. Udah ada yang ikut PO kan? Ayo, Eh, udah ada belum? Hari ini, kemarinnya close ya, harusnya close iya, PO. aku lupa udah ngasih rekapan belum. Belum. Aku belum tagih. Bentar. Terus aku lupa. Aduh. Ini otak agak-agak rada mengsli nih. Oke, jadi Bubi sempat baca sedikit nih profil. Bilangnya sedikit aja biar nggak tahu kalau udah baca semuanya ya. Baca Ya. sedikit profilnya tentang Aksara Makna Imaji ini didirikan sama 3 orang ya. Ya. Kemudian mereka mengusung hybrid, penerbit hybrid. Oke. Bener ya Kak ya? Iya, betul. Oke, jadi biar teman-teman pada nggak bertanya-tanya, apa sih itu penerbit hybrid? Nah, mungkin dari Kak Sofi bisa dijelaskan. Aksara Makna Imaji ini, kemudian penerbit hybrid itu tuh seperti apa? Jadi, Silahkan. oke, penerbitan itu sesuai namanya, hybrid itu campuran. Jadi kita menggabungkan dua unsur penerbit dari self-publish sama mayor. Jadi kalau self-publish kan habis selesai cetak udah putus kayak gitu. Nah, kalau di Aksara dan kita sistemnya royalti juga, tapi
royaltinya itu ada kesepakatan tersendiri dan penulis juga bebas tentuin harga jual yang mau dijual bukunya berapa kayak gitu. Jadi itu ya sih kita menggabungkan dua konsep itu. Jadi dan satunya kita juga nggak harus stok buku. Jadi kita bisa cetak sesuai dengan pesanan. Jadi apa less inventory mohon maaf bahasanya. Jadi mengurangi untuk penumpukan di gudang kayak gitu barang yang nggak terjual. Jadi kita bisa cetak print on demand juga. Kalau misalnya ada ordernya 100 ya oke, kita bisa cetak 100. Kalau misalnya mau lebih juga bisa gitu. Jadi by request kayak. Oke, soalnya kan gini, ini kan menggabungkan antara self-publish dan mayor. Ya, Kemudian penulis bisa menentukan harga jual, jadi royaltinya juga bisa ditentukan oleh penulis. ya, Karena memang selama ini, karena Bubi sebagai pelaku online shop, kebanyakan penulis, maaf ya para penulis yang mencetak secara self-publish dan kebetulan Bubi suka stok, kemudian di saat stok itu habis, masih ada mungkin pembaca baru yang baru aja baca buku ceritanya di Wattpad, mereka suka ngontak, Bubi masih ada nggak ya stok buku ini? Kebetulan itu sudah selang beberapa bulan kemudian, atau mungkin setahun kemudian, dan kebetulan stok pas benar-benar emang udah habis. Nah, karena itu self-publish, jadi kadang Bubi bingung, ini orderan, tapi kalau mau order ke penulisnya gimana? Takutnya kan kalau self-publish setahu Bubi memang harus ada minimal cetak. Karena kalau cuma nyetak satu itu harga jualnya juga lumayan nanti jatuhnya. Yang setahu Bubi ya. Nah, kadang kadang itu tuh bikin bingung. Makanya kan kalau di Aksara tadi diceritakan kita bisa mencetak buku sesuai pesanan setelah masa pre-order selesai. Terus kalau misal ada orderan kita masih tetap bisa mengorder lagi gitu kan Kak maksudnya. iya bisa kalau misalnya itu kita open untuk kalau misalnya request dari pasar masih banyak, oke, request pasar masih banyak, kita bisa provide lagi, kita cetak lagi kayak gitu sesuai dengan requestnya. Kak, misalnya aku mau ada ternyata pembacaku masih banyak yang mau masih banyak yang ketinggalan. Kan umur buku itu kalau ceritanya bagus tuh nggak pendek ya, bisa aja tahun ini dicetak, ternyata setahun kemudian masih rame, masih hype atau tiba-tiba sudah redup terus tiba-tiba kayak ada kejadian kayak gitu yang bikin buku itu rame lagi. Kayak ambil contohnya tuh kayak buku luar kayak gitu yang Mia Sheridan tiba-tiba tuh bukunya udah lama dicetak terus tiba-tiba somehow uh, bukunya itu meledak lagi dan akhirnya dia putuskan untuk cetak lagi. Nah itu juga Iya. bisa kayak kayak gitu. Jadi kita lihat kalau kalau memang ceritanya bagus kan kayak orang bilang buku itu akan menemukan pembaca. Jadi ya kalau memang tulisannya bagus, misalnya nggak asal tulis kayak gitu, bisa aja setahun kemudian masih ada yang cari. Oke, kalau misalnya masih ada yang mau, kita bisa provide untuk cetak lagi. Kayak gitu, Budi. Oke, tuh. Jadi para penulis yang kemarin masih mencari-cari rumah untuk karyanya bisa langsung ke Aksara Makna Imaji. Kalau masih malu-malu mau ke Aksara, boleh DM Bubi, nanti Bubi bantu. Budi jadi marketernya ya. Gak apa-apa, kita open kok. DM-nya bisa bisa dibuka. Kalau mau tanya-tanya, feel free aja untuk kontak ke DM atau di websitenya juga bisa kan ada www.aksaramaknaimaji. Terus di situ ada Gmail-nya yang kita open kayak gitu. Nah, nanti Nah, tinggal bilang aja Kak, aku misalnya udah kirim email, udah kirim DM kayak gitu. Oke, nanti kalau misalnya mau ditindaklanjuti kayak gitu, kita feel free untuk discuss mau via WhatsApp atau lebih enak call kayak gitu kayak kayak gini misalnya pakai mau meeting sebentar aja itu juga bisa. tuh. Lebih enak kan, guys? Oke, kemudian nih Kak, ini suka ada kerisauan dari banyak penulis yang suka masuk Iya. ke Budi. Suka pada Kenapa curhat, tuh? biasa curcol. Pernah ada yang bilang, Bubi aku tuh pengen nerbitin karya aku, tapi
aku tuh karyaku belum dibaca berpuluh-puluh juta orang. Jadi dia masih ada rasa ragu, rasa minder, takut kalau nanti dia nerbitin buku itu nggak akan ada yang beli gitu. Padahal kan yang seperti tadi yang Kak Sofi bilang, setiap karya itu akan menemukan pembacanya sendiri. Nah, jadi dari ketakutan itu tuh, kalau di Aksara Makna Imaji gimana? Apakah ada ketentuan untuk, oh karya yang masuk ke sini harus berjuta-juta viewers nih yang harus diterbitin atau gimana? Apa ada standarnya, standar kualitasnya atau gimana? Standar kualitasnya itu yang nggak menyandung sara dan nggak mengandung pornografi. Nah, itu salah satu poin penting. Kalau misalnya aku bacanya nggak sampai 1 juta nih yang nonton, baru 300.000, it's okay. Mungkin memang pembacamu di situ. Dan kita kalau misalnya dia allow untuk kalau misalnya Kak, aku masih ada kurang nih, kayaknya aku belum pede sama tulisanku. Kita punya editor, Aziz, tuh dia lagi nonton, dia bisa bantu untuk mengelola cerita, bikin ceritanya lebih padu, kayak gitu. Itu Aziz itu editornya. Nggak cuman editor pangkas kata ya, nggak cuman editor typo ya, ini bener-bener editor. Dia kasih masukan, ini kayaknya plot hole deh, ini kayaknya agak-agak nggak nyambung, ini kayaknya perlu ditambah. Nah, kayak gitu. Kita juga punya editor yang seperti itu. Jadi, uh, itu salah satu yang kita provide di Aksara. Kita punya in-house editor. Editornya tuh beneran editor ya, bukan cuma editor typo dan kawan-kawan kayak gitu. Tuh. Jadi nggak usah takut ya guys yang punya karya yang masih dibaca belum ada 1 juta, cuman baru berapa puluh ribu, boleh kalau mau discuss dulu ke Aksara. Siapa tahu, ya kan? Nanti kalian Kalau dikasih insight. iya dikasih masukan, oh ini kayaknya ceritanya bagus ya kayak gimana kayak gitu. Sebentar. Jadi Kalau nggak gini, salah tuh ceritanya correct me if I wrong ya, kalau nggak salah tuh ceritanya Kak Revo belum, yang The Affair itu udah 1 juta belum sih Kak? Lupa belum, aku kayaknya sih, belum kayaknya kayaknya. belum. Belum ya. Nah, itu tapi cetak loh kayak gitu. Tuh. Kalau aku nggak salah ya yang itu belum 1 juta, cuman udah cetak dan udah banyak kan Bupi. Ada yang belum ya PO ya. PO lagi dong. Apa? Langsung. Kalau masih ada kemarin lain, ada yang belum transfer, tolong transfer segera ya. Tolong. Iya, coba ya tolong biar Bupinya nggak pusing. Iya, tolong. Udah duluan. Aku mau tunggu gajian kayak gitu. Dan nunggu gajian tuh, ayah yang belum transfer silahkan transfer biar Bubi nggak pusing. Jadi di Aksara tadi disebutin untuk boleh nerbitin di sana tapi tidak mengandung sara. Nah, Dan sara pornografi. nah dan pornografi. Nah, ini Kak, kebanyakan orang mengasumsikan mengandung pornografi itu ada adegan tanda kutip. Ya kan? Ya kan? Banyak nih. Aku nggak akan menjudge semua penulis itu nyari viewers di Wattpad dengan nulis hal semacam itu. Tidak, tidak semua orang. Tapi, tapi kebanyakan ada yang seperti itu. Nah, kalau yang di Aksara dibatasin nggak yang untuk yang hal seperti itu? Kayaknya waktu itu udah pernah sempet dibahas juga, bukan di Aksara sih ya pernah bahas. Kak Revel tuh pernah bahas what is the difference between porn and mature content. Kalau porn itu bener-bener yang plus-plus tanpa ada nilai jualnya. Yang penting gue mau bikin tiba-tiba ujuk-ujuk ketemu, oke, langsung bobo bareng. Nah, esensinya apa? Apakah ada pengaruh dari cerita itu kalau misalnya dia melakukan adegan plus-plus kayak gitu. Uh, Kalau misalnya memang adegan yang memang dia mature kayak gitu, memang ada needs-nya, kebutuhan dari cerita itu sendiri tuh. Kalau nggak ada adegan itu, ceritanya jadi kayak bolong kayak gitu, yang buat kayak untuk memperkuat. Jangan cuman gue mau tarik viewers, terus tapi taruh aja kayak gitu kan. Nggak semua ya yang seperti itu ya, cuman kalau lihat banyak yang aku sempat research sih beberapa di Wattpad, tapi aku lupa bukan apa namanya gitu. Pokoknya aku sering-sering baca ya kayak gitu ya. Itu sih yang kita bedain. Kalau porn itu ya ada
ada yang cuma yang nulis, pokoknya gue dapet viewers, tampilin aja ini nanti viewersnya banyak yang baca. Enggak seperti itu. Ada needs-nya. Kenapa dia melakukan adegan itu? Kenapa kita butuh gitu? Dan masuk akal nggak sih? Kan nggak masuk akal nggak sih adegan itu dilakukan mereka sama mereka umurnya udah kayak apa kematangan berpikirnya, bukan cuman kayak age gap tiba-tiba anak umur berapa ketemu sama om umur berapa ya enggak. Itu kan terus agak-agak tricky ya kayak gitu maksudku. Ya. enggak ya dibilang pokoknya ada kaidah-kaidah yang bisa lah dibedain mana yang porn mana yang mature content kayak gitu. Tuh, jadi yang nulis tolong dibedakan ya, biar Bubi kalau baca Wattpad nggak bikin pusing kepala. Karena sering banget nemu, ya Allah, Tulisannya ya gitu deh. Ubi aja sampai nggak bisa berkata-kata ya. Jadi suka speechless aja pas baca. Ini apaan sih? Nggak nyambung banget, sumpah. Cuman lihat, oh oke. Kan kadang ada yang nggak ditandain ya kalau di Wattpad mature dewasa gitu kan, ada tulisannya kan kadang mature content gitu. Kadang ada yang nggak ditandain pas baca, astagfirullahalazim Gusti, ini apaan? Enggak dikasih warning PG-nya PG berapa ya? PG-13, PG-17 atau mature. Aku langsung astagfirullahalazim, ini apaan ya Allah Gusti. Aduh, nggak sanggup baca sampai selesai. Terus Kak di Aksara lagi selain tempatnya KRR ngerjain project apa lagi nih next? Nextnya apa ya? Masih kurasi beberapa tulisan. Nanti kalau one sudah fix bakal dipublish. Cuman saat ini masih kurasi sih, masih kurasi tulisan. Ada beberapa yang aku udah suka kayak gitu, terus lagi diomongin lagi. Ini kita mau reach penulisnya atau enggak? Aku bacain loh cerita-cerita rekomendasi kalau misalnya dari kasih tuh aku baca gitu. Kalau oke nanti aku reach kayak gitu. Tapi aku sebagai filter pertama nanti didiskus lagi sama dua orang temanku ini oke nggak kayak gitu. Jadi kalau butuh bantuan nge-reach ke penulis yang agak susah boleh. Kalau Bubi kenal ya. Oke, Bubi kayaknya lebih banyak ya. Enggak juga sih. Aku jadi inget ntar aku chat aja deh Kak, aku ada ide. Kita biasa tukar-tukeran ya siapa penulisnya. Ngomong inget, semoga nggak lupa ya habis ini ya Allah. Ya. Ini agak-agak error nih hari ini. Oke, jadi buat kalian yang kebetulan kalau ada penulis di sini yang lagi pada nyari rumah buat karya kalian, boleh langsung follow Aksara Makna Imaji. Jadi bisa langsung tanya-tanya di sana, juga ada profilnya di websitenya. Atau kalau kalian malu buat nanya-nanya ke Aksara, boleh chat Bubi, buat Bubi nanti bantuin tanya. Kalau kalian emang masih malu buat nanya, gak galak kok. Bukan gak galak, tapi kalau kadang ada yang malu gitu kan. Kalau ada yang malu, gak galak kok. Tuh. Jadi tadi kan baru dikurasi nih Kak, ada beberapa cerita yang Kakak bilang tadi baru dikurasi. Kalau di penerbit mayor, setahu Bubi itu kan ada jangka waktu ya. Berapa bulan tuh, 3 sampai 6 bulan kalau nggak salah, dari naskah masuk sampai mau terbit apa ya? Dari naskah masuk nanti ada pemberitahuan kalau oke, naskah kamu kita terima nih. Nah, kalau di Aksara prosesnya gimana? Apakah sama dengan penerbit mayor atau berbeda dengan penerbit mayor atau sama dengan penerbit kayak apa sih selain mayor itu? Indie. SP. Ya kalau misalnya udah deal, maksudnya penulis udah kasih, misalnya dia kasih linknya di Wattpad, ini tulisan aku, terus aku baca,
kurasi, oke, terus kita tawarin, oke, deal fix mau dicetak, mau pilih paket yang mana, yang fully service atau yang not fully service, itu kan tergantung penulisnya, mau yang di full editing sama editornya Aksara atau cuman yang soft editing kayak gitu. Nah, itu nanti kalau dia udah oke, aku mau pilih ambil paket yang ini, terus nanti kita propose timeline-nya berapa lama sih? Karena kalau yang kalau yang pakai full service itu kan ada editor in-house-nya. Nanti once naskahnya udah fix, kasih ke Aksara, editor akan baca, akan kasih masukan, terus nanti turn and back revise kayak gitu. Nah, itu mostly akan makan waktu ya, kalau misalnya penulisnya kasih revisinya lama atau kita lagi ada banyak naskah yang masuk, nah itu mungkin yang agak text time-nya untuk ngantri proses editingnya kayak gitu. Karena saat ini editornya baru ada satu, saya hanya bantu baca setelah proses editing kayak gitu, sama satu lagi juga bantu untuk baca setelah proses editing, jadi biar nggak ada salah-salah tipu lagi, mudah-mudahan ya kayak gitu. Kalau misalnya udah prosesnya cepet, habis itu bisa langsung masuk ke layouting, proofread terakhir, nanti cetak. Biasanya kita akan kasih timelinenya sih, dia agree nggak sama timelinenya kayak gitu. Ada tabelnya, waktu itu kita udah pernah waktu yang pas discuss sama penulis sebelumnya nih, yang kemarin lagi kurasi sama kita, udah di share ini timelinenya kayak gini, kamu keberatan atau enggak. Dia bilang oke, setuju, ya udah kita akan proses sesuai timelinenya. Cuman berusaha untuk kemarin itu kira-kira kalau nggak salah 2 bulan, karena ceritanya belum selesai ditulis. Oke. Cuman kalau misalnya ceritanya udah selesai, udah final, di revise, ya mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat. Mudah-mudahan sih nggak nyampe berbulan-bulan ya, 2 bulan aja atau 3 bulan aja gitu. Tergantung slotnya juga sih, banyak atau enggak. Karena sekarang ini masih proses kurasi dan masih agak free nih, mungkin bisa agak cepat kayak gitu. Ya ayo, kalau ada yang mau kasih gitu, nanti biar kita bisa proses. Kemarin juga Bubi sempat kasih rekomendasi tulisan dari beberapa teman penulis Bubi juga. Semoga masuk ya. Kita nggak tahu ya. Seperti tadi yang dibilang, akan menemukan rumahnya sendiri. Cerita itu akan menemukan rumahnya sendiri dan akan menemukan pembacanya sendiri. Terus aku tadi mau nanya apa lagi, jadi lupa kan. Astaga. Kan jadi lupa. Oke, terus kan tadi ada timelinenya. Kira-kira biasanya itu ada target nggak Kak untuk nyetak gitu? Kan kalau penerbit, ya jadi misal kayak penerbit, kalau kan ada yang bilang harus cetak 100 atau 200 ini minimal. Kan ada yang penerbit yang ada paketnya seperti itu, harus minimal cetak berapa. Kalau di Aksara gitu ada minimalnya nggak? Kita bisa print on demand sih. Jadi kalau untuk yang itu ya aku bilang, karena kita juga nggak mau stok banyak-banyak ya. Takutnya aku susah menjelaskan dengan bahasa Indonesia tuh ya, kebiasaan ngomong bahasa accounting tuh apa ya. Bener ya, aku mau menyampaikan. Jadi karena kalau kita stok banyak terus penulisnya aku mau cetak segini, maksudnya bukannya pesimis ya, cuman better untuk kita menghindari resiko kalau misalnya kalau kita cetak terlalu banyak, amit-amitnya bukunya tidak laku kayak gitu, atau masih banyak sisa kos biaya. Ya benar-benar mohon maaf ya teman-teman ya, saya terbiasa menjelaskan dengan istilah finance itu, kalau saya menyampaikan itu agak susah. Ya, saya basic finance, jadi ya gitu, ada biaya yang harus kita tanggung kayak gitu. Ada biaya penyimpanannya, biaya percetakan. Jadi untuk reduce kayak gitu kan, biar sama-sama enak kayak gitu ya. Ya udah kita cetak aja. Oke, kalau PD cetak segitu, kita akan cetak sesuai orderan aja kayak gitu. Kalau misalnya mau dicetak lebih ya ada buffer tuh apa lagi ya? ada tambahannya gitu.
Iya, iya, iya. Paham, paham, ada paham. ada ya ada tambahannya gitu yang kita buat kalau misalnya bukunya rusak kayak gitu. Ada sih yang kalau misalnya kita akan cetak nggak sesuai benar-benar, cuman kayak buat jaga-jaga kalau misalnya bukunya rusak kan kita harus kasih Ya. garansi kayak gitu. Kayak itu. Terus ini tadi ada yang nanya nih, Kak. Apa Dari siapa tuh? nih? Written by Tia Widiana. Kak, Oh, jadi Katia ya. Aku baca tulisannya Katia yang waktu Metro Metro apa tuh yang masih di Gramedia. Katia aku kan belum yang menjadikanmu abu kan Katia penulisnya. Waduh, kurang tahu nih. Aku jadi belum baca nih. Ini nanyanya, Written Kak, by Tia. iya. Kak, jadi kalau ke Aksara kasihnya link ya, bukan kirim dokumen atau PDF. Kalau misalnya link bisa, kalau mau kirim dokumen atau mau kasih itu juga bisa. Dokumen aja. Link link ya tuh bener tuh ya Katia yang menjadikanmu abu. Aku punya bukunya Katia loh di rumah yang Amor Mahogany Hills kalau nggak salah. Bukunya udah Aku lama udah belum kuning-kuning punya. tapi masih aku keep. Katanya maafkan aku belum punya. Ya, kalau ada linknya bisa Katia. Tapi kalau misalnya memang mau kasih naskahnya juga ya diprotek aja buat menghindari kenapa-napa ya kan. Nanti kalau misalnya Kak aku mau kasih kalau masih ada linknya, oke, aku kita bakal baca. Cuman kalau misalnya aku nggak publish di mana-mana nih Kak, aku cuma punya naskah mentah, it's okay kalau mau kasih ke kita, kasih kasih premisnya misalnya, terus kasih uh, apa sih kayak ringkasan ceritanya kayak gitu itu juga oke. Kalau misalnya mau kasih naskah full ya agak kalau Enggak, ya bisa sih kayak gitu, cuman agak-agak risky. agak Bisa riskan sih, dikit ya. cuman nanti diprotek aja kali ya filenya kayak gitu. Terus kan kebanyakan di penerbit pada ngasih beberapa bulan kemudian akan ada apa sih e-booknya. Mm-mm. Kalau di Aksara, karena kan Saat banyak ini nih yang pada nanya, ada nggak mau e-booknya ya, nggak? aduh kayaknya aku lebih suka baca ya sih itu ngurangi stres. Cuman saat ini kita belum ada ke sana. Saat ini ya. Cuma Hmm. nanti nextnya kita akan pikirkan kalau misalnya request penulisnya mau dimasukin ke Google Play, cukup bisa. Coba nanti kita discuss lagi deh sama penulisnya. Karena untuk yang plan pertama ini, pilot projectnya, kita berencana untuk tidak bikin e-booknya. Biar bisa dipeluk tuh Babang Aryanya, Bapak Aryanya. Babang Boril loh. Oh, Babang Boril. Aduh, Bukan bahaya. Bapak Arya. Ada yang udah baca tulisannya Kak Rebel yang The Music in Love yang ceritanya anaknya Arya, Raja sama Salom. Kan mereka Sudah. ada tempat kan yang mereka dia cium pipinya tuh. Nah, kita habis ke sana tadi, habis mereka adegan, tapi bukan cium pipi. Mereka adegan maksudnya? Kita Maksudnya? Tolong jelaskan. enggak. Kita lagi melihat suasana biar nanti penggambarannya kalau mau ada di situ tuh biar real kayak gitu. Enggak emang sekalian mau main kayak gitu. Oh, kok aku nggak diajak? Ubi jauh kan nanti ya. Ya Kayak nih lagi gitu. sakit lagi nggak bisa Ya, kemana-mana. Aduh, maaf. Batuk lagi. Oke. Ada yang lagi yang mau nanya, guys, selain Kak Tia. Mumpung nih masih ada waktu sama Kak Sofi dari Aksara. Kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan. Setelah ini mau nanya via DM sama Bubi boleh, via langsung ke Aksara boleh. Jadi buat para atau kalau penulis, malu sama Aksara bisa DM pribadi aku nanti aku omongin kayak gitu. nah tuh. Atau kalau malu lagi sama Kak Sofi ya boleh ke Bubi juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau lebih cepat via WhatsApp aja kalau sama Bubi via DM kadang susah suka lupa nggak dibaca. Jangan Tuh. gitu dong Bubi, nggak boleh nggak baca DM. Orang kan men-DM Iya, menyempatkan waktu di reply. Apalagi kadang kalau misalnya ada yang nanya, Bubi aku mau pesen kayak gitu, nanti lupa nggak balas DM, hilang satu orderan. oh, kadang suka gitu. Soalnya kadang nggak tahu nggak muncul tuh di DM Bubi. Suka masuk ke request gitu. Oh iya, karena Bubi nggak follow dia kayak gitu, jadi masuknya ke Jadi request. kadang suka masuk ke request. Jadi ya mohon maaf. Tapi banyak kan pada langsung WhatsApp sih kalau sama Bubi.
Iya Oke. bener kami Salom bukan tadi Tipo ya kedengerannya aku bilang Salom sih sama Raja. Ya kami lagi tanya. Aku Salom Salom saya. juga ya. Aku Salom nggak ngerti. Kalita. Iya tuh Salom. Jangan Sanum. Sanum mah itu anaknya temanku. Masih bayi. Allah. Oke. Jadi buat kalian penulis yang masih mencari-cari rumah buat karya kalian boleh langsung ke Aksara. Kebetulan ini penerbit baru dan mengusung tipe hybrid penerbit. Jadi kalian bisa mencetak sesuai yang kalian mau. Nanti bisa diobrolin juga lebih lanjut sama pihak Iya Aksara. betul. Kita open kok untuk diskusi untuk menjelaskan secara langsung. Tuh, asik kan guys? Jadi jangan takut buat nanya. Mereka nggak galak. Mereka open ke kalian. Jangan takut buat nanya karena malu bertanya sesat di jalan. Itu bener Iya betul banget. betul betul betul. Tanya Jadi aja siapa tahu jodoh ya kan ketemu sama rumahnya kayak gitu. kalau memang belum jodohnya ya berarti memang di tempat lain. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut buat berdiskusi sama pihak Aksara. Nggak bakalan rugi kalian. Siapa tahu kalian dapat tambahan ilmu dari pihak Aksara, ya kan? Semisal karya kalian, oke, kita masukin karya ke Aksara, kemudian udah dibaca nih, kalian dapat insight dari editornya, kemudian kalian merasa kok kurang serak ya buat terbit di Aksara, tapi kalian udah dapat ilmu dari editornya. Itu bagus loh itu guys. Jadi dapat tambahan insight buat karya kalian selanjutnya nanti. Jadi buat kalian yang suka, ya aku nggak suka karyaku di edit sama editor. Jangan gitu, dari editor kalian bisa banyak belajar. Percaya deh. Ya Bener nggak? diskusi sih sebenarnya kan ada kayak beberapa penulis aku nggak mau diedit nanti karyaku dipotong. Konsepnya itu di sini editornya kasih masukan kenapa itu harus dipotong, kenapa itu nggak harus dipotong kayak gitu. Nggak saklek kayak langsung cut, nggak penting nggak begitu, tenang-tenang nggak begitu, nggak langsung tiba-tiba langsung potong kayak gitu, nggak diskusi sih, kasih saran ini baiknya kayak gini kayak gitu. Tuh guys, jadi nggak, jangan takut ya buat kalian yang lagi nyari rumah buat karya kalian. Oke, aku sampai bingung kan mau ngomong apa. Ntar aku chat lagi deh kak, ideku aku dapet lupa. Takut Oke. lupa. Oke Kak Sofi, ini udah 30 menit. Terima Oh, kasih nggak buat berasa ya. Oke. KRR. Jangan lupa, aku tambahin tanda tangannya Bang Boril. Bukan Bang Boril, atuh itu Papa Arya gimana? Di Beda imajinasiku tangan Babang ya. Boril. Di imajinasiku Babang Boril. Babang Boril. Konser tuh kemarin Babang Boril. Ya kan? Tolong ya tambahin ya, Kak. Tolong, kalau perlu fotonya deh. Boleh? Oke. Oke. Terima kasih sudah 30 menit bareng sama Bubi dan Kak Sofi dari Aksara. Terima kasih juga buat kalian yang udah nanya-nanya. Jangan lupa buat kalian yang lagi nyari rumah buat karya kalian, boleh langsung ke Aksara Makna Imaji. Boleh Jangan langsung lupa. DM. Tuh, Boril is mine tuh. Mohon maaf, fine ya, punya Bubi. Tolong ya. Tolong. Iya, Oke? jangan lupa Papa Aryanya di order ya. Mumpung aku belum nagih rekapan, masih ada tuh spare waktu ya. Ya, belum Jangan yang lupa belum nggak transfer. Yang belum nggak transfer. nyesel. Ya transfer ya jangan lupa ya. Nggak nyesel deh beneran pegang versi fisiknya. Aku aja pas waktu baca, pas versi udah jadinya langsung gitu-gitu sendiri. Tuh kan. Eh, Tuh kan, jangan bikin aku pingin dong baca sekarang. ya nanti beneran deh itu aku dari sudut pandang pribadi ya eh, suka sama yang ini karena banyak yang beda terus ya itu ada bagian yang bikin aku ketawa-tawa ada yang bikin aku sedih kayak gitu Oh my jadi god. jangan lupa ya dipesan Oke masih guys, mumpung masih terima kasih. Ya, mumpung masih oke belum ditagi. dadah ya Terima kasih Kak mumpung masih Sofi. belum ya terima kasih Bubi Terima kasih Kak RR. Mohon maaf itu Boril Ismen ya.
Terima kasih. Nanti disampaikan ya, Bubi ya. Terima kasih guys. Selamat malam Dadah, minggu. sampai bertemu kembali kalau ada kesempatan. Dadah. Dadah.